Lucy Hartophilia merupakan heroin utama di anime Fairy Tail. Ia adalah anak yang terlahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sedangkan ibunya seorang penyihir celestial. Nah, setelah kematian ibunya dan ayahnya yang sibuk dengan pekerjaannya, Lucy memilih minggat dari rumah dan pergi ke ibu kota guna bergabung dengan Fairy Tail. Nah, beberapa tahun kemudian, hubungan Lucy dan ayahnya yang dulu sempat renggang, kini mulai membaik. Namun sayang, selama Fairy Tail kubur di Pulau Tenro, ayahnya meninggal dunia, sehingga Lucy tak pernah bertemu lagi sejak saat itu. So, itu dia tadi guys, sedikit story mengenai keluarga Lucy, penyihir celestial terbaik yang pernah ada. Nah, tahukah kalian kalau sihir celestial ini diwariskan secara turun-menurun? Dari yang sebelumnya itu ada ibunya Lucy, terus sebelumnya lagi ada... Gua nggak tahu guys, yang tahu boleh komen deh. Dan yang paling pertama ada Anna, penyihir celestial yang membantu Zeref membuka gerbang Eclipse. Nah, ngomongin soal nenek moyang Lucy satu ini nih. Tahu nggak sih kalau nenek moyang Lucy ini yang bernama Anna ternyata punya suami guys? Ya iyalah, punya suami, masa nggak punya? Kalau nggak punya ya gimana Lucy bisa lahir kan? Tapi ya yang mengejutkan itu tentu bukan punya suami apa enggaknya, melainkan ternyata suami dari Anna ini Ichiya guys. Tahu kan Ichiya? Itu loh anggota Blue Pegasus. Men, plot twist sekali ya. Nah, penasaran kan? So, untuk itu coba deh kita bahas selengkapnya mengenai kakek moyang Lucy satu ini. Beneran Ichiya nggak sih? Ichiya yang memiliki nama lengkap Ichiya Vandalai Kotobuki ini terkenal dengan slogannya yang bertuliskan Men. Nah, om-om satu ini memiliki sifat narsis, konyol, dan menganggap kalau dia adalah pria yang tertampan sejagat raya. Terus, dia juga suka menggoda orang lain guys, dengan ketampanannya tersebut. Nah, meskipun terkadang ilfil ya, dia ini begitu dihormati guys, terutama bagi semua anggota Blue Pegasus, yang menganggap kalau Ichiya itu adalah pria terkeren sedunia. Gak ada yang bisa ngalahin. Dan bahkan mereka tak ragu loh memberi julukan Aniki kepada Ichiya sebagai bentuk hormat kepadanya. Nah, diketahui Ichiya ini tuh pernah menggoda banyak cewek guys, dimulai dari Lucy, Erza, yang Erza sih parah ya. Erzanya sampai trauma begitu cuk. Terus siapa lagi ya? Banyak sih guys ya. Dan gak cuma cewek doang sih, cowok juga ikut digodain. Men. Nah, melihat sifat yang seperti itu, gue berpikir ya, ini orang udahlah, pasti karakternya cuma begini-begini aja, hanya sekedar buat hiburan doang. Tak taunya guys, di chapter 155 terungkap kalau Ichiya ini bakalan mengungkapkan perasaannya kepada Anna. Dan kalian tahu apa jawabannya Anna? Diterima guys, yes, diterima. Sehingga mereka berdua ini resmi bertunangan. Nah, yang gua nggak habis fikri, ternyata kisah cinta Ichiya ini lebih mulus ketimbang kisah cinta Lucy dan Natsu. Padahal ya bisa dibilang karakter ini kan karakter sampingan ya. So, semuanya itu bermula seperti ini guys. Suatu hari secara diam-diam, Ichiya sering memperhatikan Anna yang sedang mengajar. Nah, menurutnya wanita ini tuh benar-benar cantik banget. Parfumnya juga wangi, sehingga membuat Ichiya ini jatuh cinta secinta-cintanya. Ya, saat final act kemarin kayaknya udah ditunjukin juga sih ya, kalau Ichiya ini emang suka sama Anna. Nah, sebelum mengungkapkan perasaannya, Ichiya ini sempat berpikir, Anna ini kan nenek moyang Lucy ya, berarti dia punya suami dong ya. Lah terus suaminya siapa? Dan di mana dia sekarang? Terus nasib gua gimana dong? Sehingga membuat Ichiya ini penasaran dan berkeinginan menanyakan langsung ke orangnya. Nah, singkat cerita ditanyakanlah itu sama si Anna. Nah, ketika ditanya, pertanyaannya malah berbeda. Yang seharusnya nanya, suamimu sekarang di mana? Menjadi, maukah kau punya anak denganku? Sontak membuat Ichiya ini kaget. No. Tapi kok kebalik ya? Padahal yang seharusnya kaget itu kan si Anna ya. Nah, untungnya jawaban Anna yes. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga sih. Paling ditampol doang.
So, begitulah guys kira-kira kenapa Ichiya ini bisa bertunangan dengan Anna. Lah, terus hubungannya sama kakek moyang Lucy apa? Kan pertanyaan terbesarnya itu ya. Nah, jadi usut punya usut, kakek moyang Lucy ini tuh ternyata kembaran Ichiya guys, yang bernama Tatsuya. Nah, jadi nggak heran sih kalau Anna itu menerima Ichiya. Wong suaminya dulu mirip sama Ichiya. Nah, sedikit cerita mengenai Tatsuya ini guys. 400 tahun yang lalu, Tatsuya dan Anna ini emang sudah menikah guys. Dan bahkan sudah punya anak. Nah, suatu ketika Anna cerita kalau dia mau ke masa depan guna mengalahkan Agnologia. Cuma Annanya masih ragu guys, soalnya dia masih punya keluarga kan. Nah, berkat support dan dukungan suaminya, Tatsuya pun mengizinkan Anna. Dan dia juga berjanji untuk menjaga anak mereka. Nah, melihat cinta Tatsuya yang begitu besar, Anna berjanji untuk tidak pernah mencintai pria lain. Namun Tatsuya berkata, tak usah memikirkannya, carilah kebahagiaanmu sendiri. Dan dia yakin kalau Anna akan menemukan pria baik yang sama seperti dirinya. Dan akhirnya ya begitulah guys, secara tidak langsung Anna ini emang suka sama Ichiya yang menginginkannya sama suaminya dulu. So, begitulah guys sejarah singkat mengenai kakek moyang Lucy satu ini yang tak lain tak bukan kembarannya Ichiya. Men! Sungguh plot twist sekali ya. Orang yang dulu gua kira hanya sekedar karakter hiburan, ternyata jadi karakter pertama yang dapat jodoh ketimbang calon cicit-cicitnya sendiri, yaitu si Lucy. Nah, di animenya sendiri, konsep karakter yang memiliki kembaran itu emang sudah biasa sih guys. Kalau sebelumnya itu ada Edolas, terus kemarin juga aku pernah membahas tuh Fairynail. Terus sekarang Tatsuya. Jadi ya hal-hal kayak gini tuh bukan sesuatu hal yang baru. Jadi buat kalian penonton baru gak usah heran deh. Nah, so kesimpulannya, pas pertama kali gua baca manganya, gua kaget. Gak menyangka juga, sekaligus kecewa. Kenapa? Ya, karena karakter sampingan mulu yang dapat jatah. Lihat noh Lucy sama Natsu, kisah cintanya gegantung, agak jelas anjir. Itu sih pendapatku ya, kalau pendapat kalian gimana? Tulis aja ya komentarnya. So, ya udahlah guys, kayaknya udah cukup lama juga ya aku bahasnya. Kalau gitu sampai sini aja ya pembahasan kita. Dan untuk nextnya, gua mau bahas ini sih guys, penyihir celestial. So, bagi kalian yang penasaran, terus pantengin channel ini ya. Oke? And see you.